Halo semua, ya berjumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Oktober. Wow, ya 2 bulan lagi udah mau akhir tahun ya, nggak terasa ya kita sudah nyaris di penghujung tahun 2021 juga. Keren banget nih. Dan kita sudah ngalamin jatuh bangunnya dan IHSG sekarang sudah ada di dekat all time high ya, itu keren banget. Dan saya yakin dalam beberapa waktu ke depan ini atau setidaknya di penghujung di tahun 2021 IHSG setidaknya sudah tembus all time high. Itu doa kita semua. Oke. Ya, hari ini saya mau bagikan sedikit ada tadi pertanyaan yang menarik, yang bagus ya, yang datang ke saya, mengatakan bahwa pertanyaan itu adalah, penting apa sih kita menggunakan suatu sistem trading yang kuantitatif gitu ya? Perlu apa kita menggunakan yang algoritma ya, yang sudah tersetting, teralgoritma? Kenapa tidak menggunakan yang konvensional saja, yang sudah biasa, yang sudah dilakukan, yang sudah umum gitu ya? Kenapa perlu yang kuantitatif? Nah, di sini ya, tanpa sekali lagi kita di sini tidak membanding-bandingkan ya, tidak membanding-bandingkan. Saya pada dasarnya sama-sama ada di dalam koridor ya, sama-sama di jalur technical analysis ya. Jadi pada dasarnya sama saja, Cuma yang mau saya bagikan di sini adalah dari sisi pemula yang mau belajar ya, karena dengan ini hasil dari survei dan hasil dari wawancara ke beberapa orang yang sudah kita tanyakan ya. Dan ceritanya begini, kalau menggunakan konvensional ya, kalau konvensional itu kan, maksudnya di sini konvensional itu kita bukan klasik ya, klasik. Jadi pahami dulu technical analysis itu sejatinya ada dua, yaitu technical analysis klasik dan modern. Ini dulu ya, klasik dan modern. Nah, yang klasik itu naked, cenderung naked, artinya cuma candlestick aja, candlestick dan volume. Dan untuk analisa target, support, resisten itu menggunakan tarikan garis ya, Bapak Ibu, menggunakan tarikan garis. Mungkin Bapak Ibu sering kali melihat orang tarik garis trend line, ada yang naik, ada yang turun ya kan, menghubungkan dari top ke top, atas ke atas atau low ke low gitu ya, itu terus memetakan pola-pola ya, terus jenis candle gitu ya. Nah, itu masuk kategori klasik ya. Jadi proses pengambilan keputusan kita harus analisa dengan menggambar secara manual, menentukan target juga secara manual. Nah, sampai sini Bapak Ibu pahami ya. Itu yang namanya kita sebut sebagai technical analysis klasik. Kemudian yang modern sedikit lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Pertama, sudah mulai menggunakan algoritma. Walaupun algoritma ini bersifat umum. Yang dimaksud dengan umum adalah dia menghitung harga rata-rata harga aja. Jadi semua rata-rata harga dia hitung, tinggal harga rata-rata di berapa hari ya. Ada yang 5 hari, 10 hari, 20 hari, 50 hari, 100 hari, 200 hari. Nah, dalam penghitungan ini, itu ada turunannya banyak. Ini kalau saya bicara harga rata-rata, orang bayangannya selalu moving average. Padahal di sini, moving average itu paling perubahannya, paling basicnya. Naik sedikit, ada Bollinger Band yang menggunakan moving average juga, yang terdeviasi ya, diatur naik turun, atas dan bawahnya, terdeviasi atas dan bawah. Terus ada juga yang menggunakan Darvas Box juga lagi-lagi
harga rata-rata juga gitu ya. Terus ada Donesian juga menggunakan harga rata-rata juga. Semua menggunakan harga rata-rata kalau Bapak Ibu boleh perhatikan ya. Sampai bahkan ke MACD. MACD maksudnya Moving Average Convergence Divergence. Lagi-lagi ada kata-kata moving average. Terus ada stokastik. Stokastik juga menggunakan harga rata-rata. Harga rata-rata 14 hari dibandingkan dengan berapa? Saya tidak terlalu hafal. Sebentar. Dibandingkan dengan ada 15 hari 33 ya, 15.33. Jadi itu yang paling umum, Dan macam-macam sebenarnya. Terus ada RSI. RSI juga itu singkatan dari, saya nggak hafal. RSI itu Relative Strength Index ya. Juga pada dasarnya menggunakan harga rata-rata juga. Jadi semua menggunakan harga rata-rata. Itu yang modern ya. Jadi baik yang paling basic moving average yang kita sebut sampai moving average, juga sampai indikator osilator juga, semua pokoknya menggunakan harga rata-rata. Nah, di kuantitatif pada dasarnya menggunakan basic yang sama dengan modern, menggunakan harga rata-rata juga. Tetapi di sini perhitungan rata-ratanya dioptimize sedemikian rupa dan ditambahi dengan komponen-komponen rumus tambahan. Komponen-komponen rumus tambahan ini yang membantu kita mengambil keputusan. Ditambah dengan bahasa-bahasa programming ya, yang bisa memberikan kita signal kapan harus buy, kapan harus sell, berserta remarks, dan bahkan menentukan level targetnya sampai berapa. Nah, itu yang kita sebut sebagai kuantitatif. Nah, jadi kuantitatif itu adalah suatu optimalisasi dari technical analysis yang modern. Tentu saja disertai dengan backtest dan teknik trading macam-macam kita sudah tentukan dulu ya. Kita sudah kriteria, kita udah setting dulu semuanya, kita udah hitung semuanya dengan sangat complicated. Butuh waktu, butuh pengalaman. Kita juga trading sendiri. Saya juga trading sendiri. Berdasarkan pengalaman kita terjemahkan behavior dari saham tertentu, dan dia juga kalau level sudah cukup advance, bahkan dia bisa melakukan adaptasi ya, beradaptif. Jadi ketika perubahan market seperti ini, dia akan berubah, bergerak dinamis ya. Itu kuantitatif. Jadi kuantitatif itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Ya, berarti cuma evolusi dari technical analysis modern saja. Ya, berevolusi tapi dengan skala yang cukup kompleks ya. Tidak sesederhana cuma plug and play istilahnya, ambil indikator ini dikombin dengan indikator ini, nggak bisa begitu. Karena itu hasil dari berbagai perhitungan yang kita kalkulasi bersama dan disertai dengan teknik trading kita ya, personal. Jadi ada sentuhan personalnya. Jadi kuantitatif antara sistem trading A dan sistem trading B tentu saja berbeda, dan pendekatannya pun berbeda. Oke, kembali lagi. Kenapa kita perlu menggunakan algoritma atau kuantitatif? Nah, kembali lagi ke cara kita melakukan analisa dan kembali lagi ke pola hidup kita sehari-hari. Seringkali kita masuk ke dunia pasar modal itu dalam konsep saya mau usaha sampingan, atau saya punya tabungan, saya pengen daripada saya taruh di deposito, sebaiknya saya taruh di sini. Ya, daripada saya taruh di perdagangan emas misalnya atau perdagangan mata uang, mending saya taruh di saham, karena di saham saya memiliki keyakinan bahwa ini adalah surat berharga ya. Oke, semua atas punya latar belakang tersebut, dan
kepengen trading saham. Nah, ketika mau masuk ke dalam trading saham, pastinya sebagian besar orang ya memiliki pekerjaan utama. Ya, terlepas dari kondisi pandemi saat ini yang banyak yang mungkin saat ini mencoba menjadikan trading sebagai mata pencarian utama. Tapi berangkat pada awalnya ini mungkin yang bukan yang utama. Sebagian besar menjadikan trading itu bukan yang utama. Nah, ketika kita trading, di satu sisi kita punya pekerjaan utama, bayangkan proses pengambilan keputusan ya di tengah-tengah pekerjaan utama kita. Ketika kita lagi lakukan pekerjaan utama ya, terus kita lagi mikir, kita mau beli saham apa ya? Nah, kira-kira langsung terbersit nggak? Oh, saya mau beli ini gitu. Atau lihat platform, langsung saya mau beli ini. Bisa nggak? Ya, kecuali orang ini sudah memiliki pengalaman beberapa tahun, bertahun-tahun, dan dia sudah punya rekaman di kepala dia bahwa dia cocok beli saham yang A, B, C, D, E, umpama. Nah, kalau sudah kayak begitu sih, kok kayaknya ini bagus nih, langsung beli. Ini bagus nih, langsung beli. Bisa. Itu tidak dipungkiri bisa. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang baru pertama kali trading? Nah, ini dia. Baru pertama kali masuk ke dunia saham, pengen tahu ini mau beli apa sih? Nah, gitu. Atau ini yang paling basic ya, kebutuhan paling basic dari seorang yang baru pertama kali entry ke pasar modal. Nah, tapi ada lagi level orang berikutnya yang mana dia cukup profesional tradingnya, tapi dia tidak mau trading saham yang gitu-gitu aja. Pokoknya dia mencari saham yang saat ini right now ya, kondisi saat ini momentum apa yang lagi hit, saya langsung masuk, profit sekian, saya langsung jual, saya langsung keluar lagi. Nah, itu profesional. Dan butuh kecepatan untuk mengambil keputusan. Begitu dia lihat ada sinyal, ada alert, oh ini boleh beli. Dia tinggal lihat target, stop loss, langsung dia pasang, smart order, langsung dia tinggal. Atau langsung dia eksekusi, trading. Ya, itu bayangkan, dari dua pola itu tetap ada satu titik di mana dia harus memilih sahamnya apa, target profit di mana, stop loss-nya di mana. Nah, yang satu bedanya, yang satu ini sibuk, butuh bantuan. Yang kedua, ya memang karena profesinya seorang trader profesional, sehingga dia membutuhkan sinyal yang akurat dan cepat dan tepat. Oke, jelas ya di sini ya. Jadi, lihat dulu, karakternya kita apa. Nah, dari situ kan kelihatan tuh sebenarnya bahwa, ternyata ada benang merahnya nih. Butuh saran, suggestion. Ambil saham, apa, targetnya profit di mana, stop loss-nya di mana. Kalau kita mencurahkan waktu kita, tenaga kita untuk analisa, yang notabene ada 700 saham yang beredar. Kita harus mencari, dan kita harus mengkalkulasi. Kalau cari sih mungkin cukup mudah, ya, karena berdasarkan pengalaman. Yang relatif lebih sulit adalah ketika ditanya, kalau mau beli ini, target profit di level berapa, stop loss-nya level berapa. Nah, ini susah. Seringkali orang tidak pikirkan itu bahkan. Yang penting beli dulu, urusan target, profit, atau cut loss urusan belakangan. Jadi yang datang adalah semangat atau pola impulsif. Ya, pola impulsif. Beli dulu, urusan target belakangan, stop loss belakangan. Ketika turun tiba-tiba baru panik. Waduh, ini gimana nih? Tapi ketika dia naik, ya wajar, naik, ya besok naik lagi, besoknya pengen naik lagi. Tapi kan ada titik tertingginya. Bisa aja naik berapa hari, sekali turun, jeret, panjang, bam, jadi minus. Bisa nggak? Bisa banget. Banyak kejadian yang seperti itu, jadi jangan kaget. Tahu-tahu, waduh, tahu gitu saya jual di atas tuh. Tahu gitu begini, tahu gitu begitu. Semua serba ada penyesalannya. Karena apa? Tahu gitu saya ambil profitnya sebelum jadi minus. Nah, itu. Jadi ada proses pengambilan keputusan dan ada hal-hal yang kita
butuh waktu untuk hitung target dan stop loss. Nah, dengan kuantitatif, kita memangkas semua proses tadi, kita menyerahkan proses tersebut dalam satu sistem. Yang mengakibatkan kita menjadi lebih efisien, kerjanya lebih efisien. Kerja utama plus punya sampingan saham. Bahkan kalau kita bisa mengenerate ini di kerjaan sampingan menjadi duit, why not untuk tambah sampingan lagi yang lain? Oke, di sini paham jelas ya. Saya tadi sempat bagikan ada satu quotes yang bagus, yang menarik ya. Dari ini Instagram ya, seringkali kan kalau Instagram kan ada quotes yang bagus-bagus ya. Ini dari akun Business Hacks. Mungkin Business Hacks atau apa gitu loh, pokoknya motivasi tentang berbisnis. Dia mengatakan bahwa ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang membuat kita bertambah kaya, bukan dari hasil kerja keras kita. Yes, kerja keras pasti, tapi seringkali kerja keras kita tidak setimpal. Maksudnya income kita tidak setimpal dengan kerja keras yang kita lakukan. Nah, di sini jelas ya. Kita harus kerja smart. Nah, ini kaum milenial ini paling jago kalau ngomong kerja smart. Bagaimana caranya kita dengan mengeluarkan tenaga seminimal mungkin, tapi mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Wah, siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Iya kan? Nah, dengan teknologi kuantitatif, hal itu memungkinkan. Artinya apa? Kita nggak usah mikir capek-capek, biarin komputer yang mikir, kita tinggal eksekusi saja, lakukan disiplin saja. Nah, niscaya profit akan mengikuti. Nah, oke. Jadi di sini penting ya, jadi paham ya, penting kenapa kita harus membutuhkan kuantitatif. Di hari-hari ini kita perlu banyak di antara kita yang mungkin berpikir untuk alangkah baiknya jika kita punya pekerjaan A, B, C, D, E. Kita bisa punya sekian jalur income yang datang ke kita. Wow, kepengen banget kan? Nah, bayangkan kalau ada income, passive income, ada dari pekerjaan utama, ada dari pekerjaan sampingan seperti saham ini. Dan saham itu kalau kita seriusin, apa yang tadinya kita anggap sampingan tidak menutup kemungkinan akan menjadi yang utama. Nah, di sini paham ya Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya kenapa kita butuh algoritma. Apalagi gini, dunia pasar modal dalam analisa teknikal kita banyak berbicara mengenai angka atau harga. Nah, harga ini kan angka nih. Kita tuh nggak mungkin lebih cepat lah dari komputer. Biarkan mereka hitung aja. Ini kita berbicara mengenai hitungan kompleks ya, bukan sekedar 10 kali 10, 8 kali 9, bukan. Ini berbicara mengenai hitungan kompleks. Harga melampau yang dihitung, yang dikalkulasi dengan formulasi khusus. Ya, jadi ngapain kita sampai mesti pusing-pusing ya kan? Tadi ada analogi yang bagus sekali yang disampaikan ya, bahwa menghitung kita bedanya, kita perlu di sekarang ini ya, kapan kita harus menggunakan kalkulator dan kapan kita harus menggunakan komputer sebagai alat bantu kita untuk hitung. Kita bisa nggak sih menghitung tanpa komputer, tanpa kalkulator? Bisa nggak? Dalam level kepandaian tertentu, orang bisa lakukan itu. Tapi kalau berbicara mengenai kita menduplikasi, yang pintar bukan cuma saya tidak mau saya saja yang pintar, saya tidak mau saya saja yang sukses dalam bertrading saham. Saya mau membagikan kepada teman-teman, kepada orang-orang. Semakin banyak orang yang tahu manfaat atau potensi ya dari dunia pasar modal. Tentu saja kita nggak bisa memakai diri kita sendiri untuk ke orang lain. Kita memang pintar, menghitung pintar, pilih saham pintar, tapi bisa nggak diduplikasi ke orang? Kira-kira bisa nggak? Supaya bisa sama persis. Kayak saya menciptakan Erwin 1, Erwin 2, Erwin 3, Erwin 4. Itu namanya cloning. Mungkin nggak? Ya susah ya. Tapi dengan menggunakan trading system, dengan menggunakan kuantitatif, saya mengajarkan cara bacanya saja. Yang saya ajarkan cuma cara bacanya saja dan rules-rulesnya untuk trading. Bisa nggak saya duplikasi?
Jelas bisa. Paham sih maksud saya ya? Dengan menggunakan kuantitatif, ini salah satu benefitnya lagi. Kita bisa membagikan hal yang baik bagi banyak orang. Kita bisa ajarin dari yang tidak bisa sama sekali menjadi bisa. Yang nggak lihat technical analysis, mendengar kata technical analysis saja mual. Karena apa? Saya bayanginnya itu angka, Pak. Saya tuh dulu, Pak, kalau pelajaran matematika, saya ketiduran. Entah kenapa. Ya, kalau di rumah saya susah tidur, tapi begitu di kelas, guru ngajarin matematika, saya pasti tidur. Gawat banget kan. Jadi, sekarang disuruh lihat angka lagi. Wah, sorry ya, Pak ya. Makasih banyak. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Dengan kuantitatif sudah nggak usah ngitung. Ngapain kita hitung? Udah lihat warna saja. Lihat warna, angkanya juga sudah tertera, tinggal ikutin aja, udah selesai. Nggak usah pekerjaan itu. Ya, walaupun di luar sana ada yang jauh lebih gampang. Contoh kayak sekarang ya, apa yang ditawarkan adalah otomasi dari robot trading system. Nah, tapi itu berbeda ya, berbeda. Beda tetap sentuhannya ketika kita melakukan sisi analisa sendiri, kita ambil keputusan sendiri, itu beda. Kepercayaan dirinya beda, uang yang kita taruh berbeda, dan seperti kita ketahui bersama, robot trading belum ada di pasar saham. Dan di bursa saham, kita itu seperti beli barang, surat, kayak beli sertifikat. Tapi ini sertifikat kepemilikan atas perusahaan. Ya, kalau yang itu kan tidak. Kita tidak trading apa-apa. Kita cuma trading position. Kita tidak punya barang apa, kita nggak punya aset yang kita bisa pegang. Kita nggak bisa wariskan, dan sebagainya. Ya. Dan resikonya, belum lagi resikonya, apakah tata kelolanya bagus. Kalau ini kan saham. Dilindungi negara pula. Sahamnya ada yang kita beli, kita simpan di bank kustodian. Dijamin negara juga, dilindungi juga negara juga, dapat dividen juga. Dari sisi keamanan jauh lebih aman ya, jauh lebih aman. Keyakinannya berbeda pasti, keyakinan berbeda. Nah, dari situlah, beranjak dari situ, kita pengen bagikan sebanyak mungkin orang untuk ya belajarlah trading saham, investlah di saham. Dan sekedar gambaran saja, transaksi dan pertumbuhan para trader atau para investor saham pasar modal di Indonesia di tahun 2021 ini begitu masif pertumbuhannya sampai jutaan orang. Bayangkan Bapak Ibu. Dan sekedar ketahui, hari ini kita tidak mau belajar investasi akan membuat kita buta investasi di tahun-tahun yang akan datang. Dan buta investasi di tahun-tahun yang akan datang sama dengan buta huruf di zaman saat ini. Jangan sampai begitu ya. Penting sekali kita untuk melek investasi, dan saham adalah salah satu instrumen yang paling terjangkau untuk Bapak Ibu lakukan investasi. Saya sudah pernah bagikan video mengenai investasi mulai dari 100.000. Bapak Ibu sisihkan setiap bulannya untuk mulai beli, nabung sahamnya. Daripada nabung di bank deposito dengan bunga yang relatif mini ya sekarang ya, 3%, 3,5% per tahun. Kenapa nggak beli banknya? Mulai menggugah nih. Daripada nabung dengan bunga 3,5% per tahun, kenapa nggak kita beli banknya? Yang akan mendatangkan kita malah dapat untung lebih. Oke, ya jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, semoga insight yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, pentingnya algoritma, pentingnya kuantitatif trading system, bisa membantu mencerahkan Bapak Ibu. Dan saya ajak untuk Bapak Ibu, untuk yang baru sekarang pengen trading saham, bergabunglah bersama kami. Di sini kita ajarkan cara bacanya. Cara baca, supaya Bapak Ibu bisa mengenal, melihat, memilih saham. Setelah itu, kita akan ajarkan bagaimana mengelola portofolio, mengelola keuangannya, money manajemennya, melihat, menata, atau memperhitungkan risk and reward-nya setiap kali trading saham. Kenapa saya bilang pentingnya Bapak Ibu untuk belajar?
Karena trading saham ini adalah salah satu instrumen investasi yang beresiko tinggi. Ini saya harus tekankan dulu. Trading saham adalah salah satu investasi instrumen keuangan yang beresiko tinggi. Tapi walau begitu, beresiko tinggi bukan berarti kita tidak bisa meminimalkan resikonya. Justru Bapak Ibu dengan belajar, resiko yang tadinya tinggi kita bisa turunkan bahkan sampai 80-90% lebih rendah resikonya dari sebelum kita belajar. Kalau kita nggak belajar, resiko itu akan sangat tinggi. Bapak Ibu akan berpotensi salah pilih saham, salah beli harganya, ada yang beli kemahalan, ya, atau beli barang yang murah ternyata murahan gitu ya, nggak naik-naik, dan milih sahamnya di cara memilih saham apa yang kita beli dan teknik lain-lainnya. Bapak Ibu harus belajar, kuasai, ya, jadikan yang sampingan ini menjadi sesuatu yang lebih besar. Perdagangan saham atau trading saham ini menyimpan potensi yang luar biasa besar. Jadi sayang kalau Bapak Ibu memang ini usaha sampingan, tapi usaha sampingan ini jika dipelajari dengan baik akan menghasilkan berlipat kali ganda. Oke? Ya, itu tadi share saya, insight saya ya, yang berkenaan dengan kuantitatif trading. Kenapa sih perlu kita pakai kuantitatif trading system? Itu salah satunya juga adalah dari orang yang tidak pernah mengenal sama sekali, dengan metode yang mudah, cara pembelajaran yang mudah, tools yang mudah, membuat orang yang tidak ngerti sama sekali menjadi bisa ngerti. Ya, tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu, ya. Investasi apapun, sekecil apapun, Bapak Ibu tetap harus mempelajarinya, ya. Jangan gegabah, jangan main langsung nyemplung-nyemplung aja. Banyak korban nanti. Sudah banyak korban dari ketidaktahuan. Bukan hanya sekedar ketidaktahuan, tapi juga ketidakpedulian terhadap pentingnya berinvestasi dan pentingnya belajar investasi. Investasi pun perlu belajar. Karena di sini kita menggunakan uang hasil jerih payah kita yang kita masukkan di sini. Oke? Ya, itu jadi nggak kepanjangan. Sudah hampir 30 menit sendiri nih sharing-sharing saya tadi nih. Kita makanya masuk ke market review ya. Kita masuk ke market review. Bagaimana dengan kondisi tren pasar saat ini? Ya, seperti Bapak Ibu ketahui ya. Tren bagus. Tren kita hari minggu ini bagus ya. Tren minggu ini bagus, dan kalau kita lihat, nah ini kita sudah gambarkan ini, kita sudah predik dari minggu lalu. IHSG berpotensi untuk uji support di level 6.504.99. Dan kena betul, dan hari ini rebound. Amazing banget, dan reboundnya juga ke level area yang saya kasih garis biru ini. Penutupan di 6591 yang mana selisih 6 poin saja. 6 poin saja dari garis yang saya gambarkan. Saya garis gambarkan di 6585, dan ini penutupan ada di 6591. Wow banget kan? Ya, wow banget loh. Jadi itu sebabnya, itu perlu kuantitatif. Jadi kita dengan kuantitatif kita bisa predik, kita bisa lihat pergerakannya. Dan next week bagaimana? Minggu depan bagaimana? Saya lihat minggu depan mungkin loh ya ini ya. Ini karena di tengah-tengah, ada di tengah-tengah. Dia sengaja memang di tengah-tengah bikin galau gitu ya. Berpotensi untuk naik sedikit. Mungkin dia kena resisten kita di selendang ini 6642, untuk kemudian dia lanjut koreksi lagi, dia sideways lagi. Saya berharap di bulan November ini dia setidaknya tidak koreksi dalam. Karena ada beberapa agenda global yang membuat sentimen akan mengkerek atau jadi pemberat kinerja dari komposite kita. Jadi hati-hati aja. Kalau kita lihat weekly-nya, ini cenderung dia nguji support ya, cenderung dia naik, dia cenderung begini. Ditambah lagi selendang masih tertinggal jauh di bawah. Jadi dia harus berkutat di areal ini, di level 6.400-an, 6.500-an ini, untuk supaya selendangnya pelan-pelan bisa naik. Dan ini weekly ya Bapak Ibu. Jadi kalau bulan depan dia tiba-tiba ada di zona koreksi, jangan kaget. Karena apa? Desember itu tetap gongnya untuk Windows dressing ya. Itu. Dan hari ini asing
good newsnya masih membukukan net buy 240,6 bio, dan transaksi hari ini juga lumayan cukup tinggi ya, 11,6 triliun. Not bad ya, not bad banget. Jadi saya lihat potensi menguat masih cukup besar. Nah, terus sektoralnya bagaimana? Sektoralnya, coba kita cek sektoralnya. Wow, ini kemarin saya sudah ngomong ya. Ayo nonton lagi. Kena selendang dan dia rebound. Bam! Dan reboundnya nggak tanggung-tanggung. Persis dari bottom selendang. Langsung dia rebound. Cah! Sedap sekali ya. Keren. Itu kuantitatif nih. Ini saya mendemokan Winner Stocks Trading System algoritma intelijen. Terus consumer cyclicals bagaimana? Cakep. Kembali di atas selendang. Lihat bagaimana dia berhasil rebound dari top selendang persis. Bukan sulap, bukan sihir ya. Technical analysis seringkali disebut sebagai praktek perdukunan, tapi jangan salah, dukun ada yang cun, ada yang nggak cun. Ya, ada yang presisi dan nggak presisi. Tergantung ilmunya dan tergantung toolsnya, ya, tergantung toolsnya, itu penting. Bukan tergantung menyannya ya. Terus sektor energi. Nah, ini tertahan di bottom selendang. Wow kan? Wow. Rebound benar-benar dari bottom selendang dan naik. Keren. Terus kemudian finance. Wow, kembali naik di atas selendang ya. Keren ini. Menarik untuk dicermati minggu depan nih. Kalau kayak lihat gini sih kayaknya sih masih oke lah ya. Masih oke. Market sih pada dasarnya masih oke nih. Kalau lihat begini sih. Terus healthcare masih cukup bagus ya. Kita juga kode selama di sektor ini masih kinerjanya di atas IHSG, dia masih layak ya, masih layak. Terus industri sempat mau naik ke dalam selendang tapi dia tertahan dan dia di sini bikin galau. Harapan saya minggu depan dia kembali masuk ke dalam selendang. Karena apa? Karena dia tidak buat lower low. Setidaknya dia tidak buat lower low. Cuma candlenya doji. Artinya apa kalau candle doji? Candle doji itu artinya market lagi galau. Nggak bisa kasih keputusan. Ini mau naik apa mau turun. Ya. Tapi karena posisinya dia lebih di atas, penutupannya di atas low kemarin, di atas low kemarin atau penutupan kemarin, artinya dia ada tanda-tanda sinyal untuk rebound, untuk naik lagi. Infrastruktur bagaimana? Wah, ini mantap ya. Kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Naik ke dalam, ke atas selendang. Good. Wah, moga-moga minggu depan keren ini. Lihat begini sih, saya kok optimis bakal bagus ya. Nah, yang kurang oke, consumer dia tidak bisa naik ke atas skyline. Nggak apa-apa. Percobaan pertama. Dobrak dulu. Mungkin dia kepalanya lagi benjol nih, kena resisten. Dia koreksi dulu. Turun di bawah resisten. Harapan saya besok dia bisa bam, naik lagi ya. Terus kemudian properti, wow ya, tertahan bottom selendang dia mulai rebound. Minggu depan kalau dia bisa naik di atas selendang, good ya, bisa naik di atas selendang, good. Kemudian tekno, wah cakep ya, rebound dengan tipis-tipis dan dia sekarang sudah mulai stabil di atas selendang. Goal kita untuk tekno ini harus mampu naik di atas skyline kita, ya. Tapi pada dasarnya dia lagi membentuk pola reversal. Transportasi cakep juga dia ada di dalam selendang nih, mau masuk. Kalau dia besok bisa naik di atas selendang, itu juga good, ya bagus. Oke. Itu sektoral kita. Kalau kita lihat berarti kesimpulannya, kalau lihat dari berdasarkan sektoral, komposit berpeluang untuk seperti saya bilang tadi, minggu depan naik dulu, kena top selendang ini, hati-hati ini resisten. Kalau resisten belum tentu bisa dobrak, jadi jangan kaget kalau kena resisten dia koreksi lagi. Tapi it's okay karena potensi masih sideways. Selama bulan depan itu target saya nggak muluk-muluk. Bulan November, target saya nggak muluk-muluk. Dia sideways bertahan di atas 6.500 saja, saya sudah bahagia. Kalau dia bisa naik dobrak all time high kita, wow, saya tepok-tepok, luar biasa. Ya, oke, itu insight dari saya di akhir pekan ini, ya. Semoga apa yang saya bagikan menjadi perenungan kita bersama
especially di akhir pekan ini berbicara mengenai quantitative trading system. Oke, happy banget hari ini, minggu ini prediksi kita berjalan sesuai prediksi kita, dan member pada profit, itu happy banget. Bagi yang belum profit, sabar saja. Belum profit bukan berarti salah beli, tapi mungkin gilirannya belum nyampe, besok gantian. Oke, ya itu dulu. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu. Stay safe, stay healthy, happy cuan, and God bless.